kuliah bareng sama, makan, saling bantu dan lain sebagainya. Ada titik di mana kemudian mungkin nanti dia akan mengajak kita kepada hal Dan yang kita maksiat, canggung buat kita menolak. canggung buat menolak itu. Iya, Itu iya. yang sering terjadi itu. Makanya perlu diperhatikan Iya, perlu siapa teman bermain kita, Iya, teman makan kita, teman ya sepergaulan kita lah kayak iya. gitu. Ada momen di mana kita akan bertemu dengan titik di mana kita itu benar-benar sudah merasakan bahwa kehidupan ini kok tidak ada perubahan ini terus. Apalagi kan kecenderungan orang yang mengkonsumsi narkoba kan tidak ada aktivitas yang produktif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Alam Mardani di Ngobrol Santuy. Jadi pada hari ini kita kedatangan tamu, seseorang yang menurut saya orang yang spesial, dan orang ini ya menurut saya orang yang sukses karena sudah melewatin banyak hal dari dunia yang begitu gelap, lalu kemudian menuju dunia yang cemerlang. Kalau katanya Ibu Kartini itu, Iya, habis gelap terbitlah terang. Nah, iya. inilah terangnya. Oke, guys, pada hari ini kita kedatangan tamu yang biasa saya sapa Bang Tibo. Atau nama aslinya, silakan langsung saja perkenalan diri. Silakan, Bang. Iya, nama saya M. Hiwanas. Jadi biasa teman-teman panggil itu Anas. Bisa juga Tibo. Jadi banyak nama sebenarnya saya ini. Banyak nama. Iya, karena teman-teman itu kadang juga panggil saya pegawai dan lain sebagainya itu. Pegawai juga Ya, panggilannya. pegawai juga waktu kecil itu. Kenapa dipanggil pegawai ini ceritanya? Karena dulu saya punya penampilan yang berbeda sama teman-teman seumuran saya itu. Jadi dulu saya suka pakai sepatu kulit, baju kunci, celana kain gitu. Iya, celana kain. Akhirnya kelihatan rapi, akhirnya pegawai dipanggil dipanggil. pegawai dulu itu. Jadi agak lucu dulu itu pegawai. Tapi sekarang Tibo sih lebih. Aslinya saya panggil Abang Tibo aja ya. Iya, panggil. Aslinya Bang Tibo di mana? Di Kumbe. Kelurahan Kumbe. Kelurahan Kumbe. Iya. Orang tua emang asli sana semua. Ibu asli Oifo'o. Kalau bapak daerah Bedompu. Karena dulu kakek kan punya tanah di Kelurahan Kumbe itu, bekerja di sana, bertani, kemudian pindah Yang sekarang tinggal jadi di sana. Iya. Oh. Tinggal di Kelurahan Bapak Kumbe. dulu kesibukannya apa? Beliau PNS. Oh, PNS. Tapi Sudah sekarang pensiun. sudah pensiun. Waktu kecil kesibukannya apa aja nih ya, Bang? Kalau waktu kecil ya seperti anak pada umumnya bermain. Kalau kemudian sudah masuk waktu maghrib disuruh sholat, mengaji, bercerita banyak hal sama orang tua, dongeng dan lain sebagainya untuk pengantar tidur itu. Itu sering kita dengar itu dulu. Bapak itu paling suka cerita sebelum tidur yang mengantarkan saya itu untuk Kenakalan dulu waktu remaja apa ini, Bang? Kalau waktu remaja, karena Iya. kalau sudah masuk SMP kelas 2 itu kan kita rasa penasarannya itu Luar jadi biasa ya. ingin coba dan lain sebagainya itu. Apalagi kita sudah mulai banyak teman. Kemudian Coba apa dulu nih, Bang? banyak hal sebenarnya. Termasuk salah satunya itu dulu kita ini cerita ya. Iya, iya. Kan ini kan tujuan podcast ini. Iya. Jadi saya merangkum orang-orang yang berjuang lalu kemudian menjadi orang sukses, orang-orang yang berjuang mungkin dari kehidupan yang sederhana. Kita lihat perjuangannya mungkin dari pergaulan yang gelap dan lain sebagainya. Lalu kemudian menjadi orang sukses. Jadi di YouTube ini kita kumpulkan orang-orang yang sukses. Nah, Bang Tibo ini orang yang sukses menurut saya. Amin, amin. Silakan Bang Tibo. Jadi dulu itu waktu SMP pernah sama teman-teman itu kita beli minum
minum minuman keras, minuman oplosan Ah, itu. berarti dari SMP nakalnya Dari nih. SMP. Itu pertama kali saya minum alkohol itu. Ah, Karena ah. penasaran aja, karena dulu kan di Kelurahan Kume kan ada terminal. Jadi Hmm, terminal itu kan orang rame di hmm, situ, termasuk orang juga di sana banyak yang minum. Di sana juga berkumpul banyak orang yang jualan dan lain sebagainya. hmm. Termasuk jualan miras itu dulu di Minuman sana keras. ya. Akhirnya patungan dulu satu botol tanggung itu masih harganya 15.000. Hmm. Jadi kita patungan bertiga itu kita minum, kemudian kita mabuk, udah pulang tidur di terminal. Subuh itu kan bapak saya sholat ke masjid, Hmm. Dilihat sama bapak. dilihat sama bapak saya. Karena rumah kebetulan dekat sama Dekat-dekat sama terminal ya. masjid, iya dekat juga sama terminal. Oh iya, iya. Gitu, Eh, itu paling. setelah itu minum terus. Kalau sebenarnya kalau dibilang minum terus itu enggak sih, Enggak sih. karena pergaulan itu kan tergantung dari momen dia. Ah, Kalau kemudian kita pada saat momen-momen tertentu, tapi lebih banyak tuh pada saat itu asmara, itu sakit hati itu dulu. Zamannya SMP itu kan masih cinta monyet, iya, tapi iya, iya. sudah nakalnya, masya Allah sudah bisa minum alkohol. Gara-gara galau karena cinta. Galau karena cinta itu minum, beli Satu botol. satu botol tanggung itu minum rame-rame. Jadi yang nggak Gitu. galau ikutan minum juga jadinya. Harus ikutan minum karena dalam pergaulan itu kan satu orang saja ndak ikut itu akan Kucilkan gitu. dikriminalisasi, Oh, bahasanya ndak dianggap di didiskriminasi. perkumpulan itu, Iya, 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 iya. didiskriminasi lah pokoknya, dia akan dibilang oh ndak kompak Terus dan lain sebagainya. setelah sekolah lanjut kuliah, Saya kuliah di mana kuliah dulu Bang? saya kuliah di Mataram, di Di Universitas Mataram, Unram, Fakultas Hukum. Oh, di Unram Fakultas Hukum, angkatan masuk 2013. 2013. Jadi 2013. Bang Tibo ini ternyata senior saya di Unram. Iya, Saya kira anak hukum aja kayak gitu. Saya nggak tahu kuliahnya di mana. iya. Ternyata orang Unram. Unram, Hmm, mungkin karena Mas Alam ambilnya pagi ya, kalau kuliah. iya. Saya sore ekstensi. Oh. Jadi saya ini yang katanya Bang Rafa juga, Oh, senior angkatan Mas Bang. Rafa, senior Mas Alam yang pengacara itu. Iya, 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 iya. Sama beliau, Saya angkatan. iya, Serius? iya serius. Oh. Nama Bang Rafa itu. Dulu waktu kuliah gimana Bang pergaulan di sana mungkin? Oh ya, kesibukan di sana di tanah rantau, ikut organisasi, organisasi apa aja dulu? Saya kuliah pas masuk semester 1 itu saya langsung masuk organisasi Hmm, eksternal. Saya masuk himpunan mahasiswa Islam, HMI ya. HMI. Hmm, Kemudian saya seperti mahasiswa pada umumnya, kalau malam diskusi, kemudian saling pinjam buku. soalnya saya dengar-dengar Abang Tibo juga ini punya kesibukan di pengacara juga di tempat pengacara di LBH. Iya, Gimana ceritanya Bang Tibo? dulu itu saya magang di Semester berapa itu? Sandakala Frame, Hmm, itu di Pegesangan di Mataram itu. hmm, Mekar Asri, BTN Mekar Asri. Itu semester semester 6. hmm. Saya magang di sana itu 5 tahun. Ceritanya gimana? Jadi awalnya itu kan namanya kalau sudah berorganisasi kan kita punya senior. Hmm, Nah, lewat senior itu saya disuruh untuk magang di tempatnya, suruh bantu-bantu lah. hmm, hmm. Jadi cukup banyak pengalaman di sana itu. Karena apalagi kita ini orang hukum kan tidak hanya teori saja tapi praktek. Jadi di sana itu saya juga bisa ikut ke pengadilan walaupun udah bisa sidang ya. Hmm. Tapi sebagai mahasiswa magang tuh ikut ke sana itu enak aja lihatnya, jadi termotivasi lah. Apalagi Jadi kan semangat saya, buat kuliah jadinya. iya semangat buat kuliah. Cita-citanya mau jadi apa Bang? Saya mau jadi pengacara.
Pengacara. Iya, sekarang lagi sarjana hukum magang lah di sini. Iya, iya, iya. Jadi statusnya belum jadi pengacara. Mau pelatihan PKPA berarti. Pelatihan dulu nanti. Hmm. Pelatihan dulu. Bang Tibo, Hmm. mungkin bisa cerita nih, karena pernah saya dengar kalau Abang Tibo ini pernah menggunakan narkotika. Iya, pernah dulu di Ceritanya Mataram. gimana, Bang? Sampai Silakan. sakit saya sebulan. Sakit sebulan gara-gara Sakit satu narkotika. bulan karena ketergantungan. Hah? Ketergantungan, serius. Sampai jadi ketergantungan. Ketergantungan. Karena saya satu hari aja ndak make dulu itu kan. Pokoknya saya merasa tidak ada gairah hidup. Serius, saya ndak bukannya ndak berani sebenarnya, tapi kemampuan saya untuk berkomunikasi, bersosialisasi itu berkurang kalau ndak Kalau nggak pakai itu. iya dibantu oleh candu itu untuk aktivitas saya di Mataram dulu tuh. Ikutnya sejak itu di Mataram. Iya, di Mataram zaman kuliah itu. Berapa lama, Bang Tibo? Saya itu 4 tahun, bisa 5 tahun. Serius, Bang Tibo? Serius, narkoba itu. Jadi yang penting dulu itu mabuk. Apa Bukan dulu makan kira-kira itu. ceritanya, Bang Tibo? Gimana ceritanya kok bisa sampai ke sana kayak gitu kan? Masuk di dunia gelap ini kan kayak gitu. Dan saya bersyukurnya, makanya ini yang saya kagum sama Bang Tibo, bisa keluar dari dunia itu. Boleh Iya. ceritakan dulu mungkin kenapa kok bisa masuk di dunia itu, yang mungkin bisa jadi pelajaran buat anak-anak muda sekarang, nggak asal bergaul Iya. dan lain sebagainya. Silakan Bang Tibo. Jadi dulu itu saya sebenarnya sudah pernah melihat teman-teman itu pakai narkoba itu, tapi saya tidak ikut pakai. Kalau mereka kekurangan uang saya kasih. Dulu itu, jadi saya kasih Karena teman uangnya gitu. karena teman, tapi dengan catatan saya tidak ikut mabuk. Tapi suatu ketika, jadi saya dihadapkan pada suatu problem dulu itu. Ada faktor kan kenapa Ada orang faktor kemudian ya. bisa lari ke obat-obatan, minuman keras, Iya, narkoba, iya, 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 iya. bahkan perkelahian Ada dan lain permasalahan sebagainya. pokoknya ya. Pasti ada faktor yang pemicu begitu. Dulu itu saya kenapa kemudian ingin mencoba dan merasakan, karena ekspektasi saya dulu kalau saya coba ini masalah saya itu Hilang. bisa hilang. Tapi ternyata setelah itu candunya selesai, ya masalah itu akan kembali kita ingat. Iya, iya. Saya coba untuk mengurangi pertama. Kalau kita Perjuangannya gimana Bang Tibo? perjuangan dulu saya berhenti dulu merokok. Oh. Sampai sekarang kan saya nggak merokok sudah berapa tahun Sampai ini. sekarang Bang Tibo dia nggak merokok. Bahkan rokok pun dia nggak. Udah, iya pokoknya udah Gimana lama ceritanya lah. prosesnya 3 Bang? tahun. Awalnya rokok berhenti. Saya berhenti merokok. Kemudian saya mulai menghindari teman-teman satu circle yang kalau ketemu itu harus patungan, mabuk. Oh, Kehidupannya hanya pada titik itu saja. Akhirnya saya coba hijrah-hijrah itu kan berpindah tantangannya tempat. gimana? Biasanya kan kita Tantangannya, dicari kan sama teman-teman yang kayak gitu. iya. Kadang-kala juga kita kan orang yang nggak enakan kalau sudah diajak, Jadi ikut lagi ditelepon. gitu ya. Iya, memang bahasanya bukan gagal sebenarnya, tapi saya coba Kayak balik. untuk menjauh, coba untuk tinggalkan yang buruk, Mereka tapi datang lagi kayak datang lagi, maksiat ngajak lagi kan begitu. Aduh, sampai 1 bulan. Terus obatnya apa Bang Tibo? Dulu itu enggak ada obatnya sebenarnya. Saya cuman kemauan aja. berusaha untuk melawan itu dengan cara saya beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya ingat Allah pokoknya, ya Allah bantu saya ingin hijrah, saya ingin meninggalkan hal-hal yang buruk.
Saya ingin menikmati lagi bagaimana nikmatnya sehat, ya Allah. Itu sakit sekali dulu sampai 1 bulan. Saya anda nafsu makan, kuliah saya tinggalkan, aktivitas berorganisasi saya juga saya batasi. 1 bulan itu di kos. Sampai saya ndak kasih tahu orang tua saya karena saya takut mereka kaget. Oh, nggak ditahu sama orang tua Ndak kalau Bang ditahu Tibo sakit, sama Bang orang Tibo tua. pernah Iya, konsumsi. pernah konsumsi itu. Nggak ditahu sama orang tua? Ndak tahu. Orang tua itu ndak tahu, bahkan saya rokok itu orang tua ndak tahu. Rokok itu di rumah ndak berani. Kalau rokok itu harus keluar dulu dari Kelurahan Kumbe, rokok di luar. Di teman misalnya di Kelurahan Dompu, Kelurahan Penaraga yang punya teman jauh-jauh dari rumah. Tapi ini loh Bang Tibo, yang saya kagum itu Bang Tibo berhasil keluar dari zona itu. Padahal sudah pakai selama 4 tahun. 4 tahun. Rutin lagi setiap hari itu. Bayangkan kalau ditabung itu kan harga yang paling murah itu kan 100.000. Kalau kita beli narkoba jenis sabu itu paling mahal itu bebas kita mau beli berapa aja. Itu tergantung kemampuan ekonomi kita. Tapi kan standar kita mahasiswa harus bayar kos, harus makan, harus isi bensin, kebutuhan rokok, keluar ngopi dan lain sebagainya. Ya saya paling mahal yang saya beli itu 150.000, 100.000. Abang Tibo ini em, keluar dari zona yang gelap ini, Bang Tibo ada bantuan orang lain nggak kayak BNN atau lain sebagainya? Atau hanya motivasi diri sendiri? Ya kuat-kuatin aja kayak gitu. Ada momen di mana kita akan bertemu dengan titik di mana kita itu benar-benar sudah merasakan bahwa kehidupan ini kok tidak ada perubahan ini terus. Apalagi kan kecenderungan orang yang mengkonsumsi narkoba kan tidak ada aktivitas yang produktif. Iya kan? Betul. Jadi saya sudah mulai merasa membatasi diri sama teman saya di kampus. Saya sudah membatasi diri dengan aktivitas organisasi dulu yang rutin semua berkurang. Kemudian saya sudah malas juga untuk membaca, Merasa mulai berdiskusi. nggak Pokoknya produktif lah ya. sudah tidak produktif. Mm. Sehingga pada akhirnya saya belajar itu dengan cara mungkin orang menganggap sederhana, tapi referensinya itu lebih banyak saya baca dari Diri sendiri. ceramah-ceramah Oh, agama, ceramah. Iya. belajar dari pengalaman yang pernah terjebak Awalnya narkoba, dikasih tahu sama orang buat nyadar atau mau nyadar sendiri? nyadar sendiri dulu. Mau nyadar sendiri. Ada yang ingatkan saya dulu itu, Teman. nah, iya nama si keluarga si Abang Rafa itu kan. Oh. Itu beliau Apa pernah itu? tinggal sama saya 2 tahun satu kos, cuman karena beliau merasa bosan sama saya akhirnya tinggal masing-masing. Kos. Beliau yang terus ingatkan saya. Oh iya. Beliau yang terus ingatkan saya. Banyak juga Tapi kawan-kawan yang Bang lain, Tibo aja termasuk yang bengel gitu ya. Abang Hussein juga itu dulu mantan ketua FKMHB, Forum Komunikasi Mahasiswa Hukum Bima. Itu Masya Allah beliau selalu mengingatkan saya lah pokoknya untuk menghindari hal-hal semacam itu. Support sistem habis beliau itu. Banyak teman-teman yang lain. Berarti ada juga yang mendukung biar Bang Tibo tetap bisa keluar dari zona itu. Ada. Setelah berhasil dari zona itu, Abang Tibo ngapain aja? Selesain kuliah mungkin? Saya selesain kuliah, kemudian saya nggak langsung pulang dulu selesai kuliah itu. Saya lanjut magang lagi di sana. Magang di mana? Di Mataram, masih di tempat yang sama. Di LBH tadi? Di Lembaga Bantuan Hukum. Masih di sana. Selama berapa lama? Di Mataram itu saya sampai 9 tahun. Jadi 4 tahun waktu nganggur itu saya di Mataram aja. Magang. Oh, magang. Iya, silaturahim sama senior-senior. Karena kemarin juga kan saya kangen sama orang tua, ya pulang. Kesibukan saya kadang diajak sama teman saya yang punya toko itu, Bang Musen, toko kue ya, itu Harapan Kue. Toko Harapan Kue yang ada di depan Taman Ria itu Toko saya bahan diajak kue ya? ya,
diajak sama beliau untuk bantu-bantu lah di sana. Hmm. Selain itu juga kan saya belajar di sini di tempat teman-teman. Tapi saya dengar-dengar Bang Tibo juga pernah ngurus sapi. Iya, dulu. Persiapan kurban kan bentar lagi mau kurban ini. Iya, Siapa tahu kita bisa berkolaborasi nanti Bang. bisa. Gimana ceritanya dulu? Itu Ya, kita lihat nih sukses atau enggak ini. Kalau sukses sukses aja dulu kita gas, itu. oh sukses. Sukses kita besarin sapi itu. Dari pertama kita beli 3 ekor, Hmm. kemudian tambah lagi 12 ekor jadi 12 ekor. Terjual semua. Iya, iya, iya. Biar nanti kita collab Bang. Bisa, Siapin buat kurban. bisa. Kan tinggal 2 bulan lagi. Iya, iya. Bisa ya? Masalah kan punya banyak Saya punya banyak kambing di sapi itu. kambing. Ya, kambing itu juga bagus harganya kalau lagi musim kurban itu. Kita besarin dulu. Nah ini yang saya suka dari Bang Tibo juga semangatnya. Iya, itu sih. Jadi kemarin itu adalah sejarah, sekarang kenyataan. Jadi yang boleh hilang itu ya semangat, harapan, Harapan. Bang. harapan. Iya. Bang Tibo, apa kira-kira harapan aja lah kita bicara soal harapan. Harapan Bang Tibo ke depannya. Ya harapan saya ke depannya saya bisa istiqomah lah Mm-mm. untuk menjalankan sholat 5 waktu. Mm-mm. Kemudian saya berharap juga bacaan mengaji saya juga terus saya asah Mm-mm. lancar. Kemudian bisa bahagiakan orang tua, keluarga, bisa juga untuk sahabat-sahabat, bermanfaat untuk orang lain, untuk dunia dan akhirat. Kalau saran nih Bang Tibo buat anak-anak muda yang sekarang yang mungkin lagi nakal-nakalnya terjun di dunia gelap, atau buat anak-anak muda yang sebelum ya semoga gitu nggak masuk di dunia gelap kayak gitu, saran dari Bang Tibo silakan. Ya, kalau saran saya sih kita yang pertama itu kita harus cari teman bergaul. Cari itu dalam arti kita bisa berteman dengan siapa saja, begitu kan? Tapi juga kita harus melihat karakter teman kita berteman ini seperti apa, itu yang akan menentukan pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita. Begitu. Itu harapan saya. Itu benar-benar harus kita lihat teman itu. Teman ya. Karena kadangkala juga karena pertemanan itu kita gampang sekali dipengaruhi kalau Iya, sudah iya. bicara teman itu. Ya Tetap simpelnya, semangat pokoknya. ya simpelnya teman Iya boleh menentukan. banyak tapi pergaulannya yang kita lihat ya. Iya Itu yang pergaulannya perlu kita lihat. kontrol. Iya. Sama Kita siapa kontrol. kita bergaul. Iya benar. Itu akan menentukan semua. Karena kalau bergaul itu bawaannya perasaan. Apalagi sudah kenal lama itu. Mm-mm. Mau dan mau itu banyak orang yang terjebak pada hal itu. Hmm. Pada keadaan semacam itu. Karena sudah lama berteman, sudah tidur bareng misalnya. Maksudnya tidur dalam arti yang nginap di kos, kuliah bareng sama, makan, saling bantu dan lain sebagainya. Ada titik di mana kemudian mungkin nanti dia akan mengajak kita kepada hal Dan yang kita maksiat. canggung buat Kita menolak. canggung buat menolak itu. Iya, Itu iya. yang sering terjadi itu. Makanya perlu diperhatikan Iya, siapa perlu teman bermain kita, Iya, teman makan kita, teman ya sepergaulan kita lah kayak Iya. gitu. Oke. Terima kasih Bang Tibo, semoga Bang Tibo sehat terus, istiqomah, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan jangan lupa ya teman-teman bantu like, komen, dan subscribe. Kira-kira yang mau di komen juga silahkan apa yang perlu kita perbaiki dari pembahasan pada hari ini. Yang mau bertanya juga silahkan biar nanti bisa kita jawab live. Bisa nggak? Bisa. Ikut live nanti. Bisa. Atau nanti kita jawab di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye.